Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dardias Kurniadi, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Hari ini adalah hari ke-151 kita berjuang menghadapi Corona. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tetapi tema kita hari ini adalah terkait dengan sekolah online. Keluhan orang tua terkait dengan sekolah online mulai santer lagi kita dengar. Kalau dulu sebenarnya keluhan ini sudah ada sejak dulu ya, sejak awal-awal sekolah online dengan pembelajaran di rumah, sebenarnya keluhan ini sudah muncul. Tetapi waktu itu orang tua masih menganggapnya sekedar menikmatilah mereka kebersamaan mereka bersama anak-anaknya. Mereka juga diam di rumah dan semua orang waktu itu takut keluar rumah. Sekarang keluhan itu muncul lagi karena selain tidak ada panduan yang menyeluruh setelah berbulan-bulan kita melakukan sekolah online, termasuk ketika sudah diselingi dengan libur ajaran baru, sepertinya panduan itu belum jelas untuk guru-guru. Kalau toh Anda Pak, tidak ada jaminan bahwa panduan itu betul-betul ditaati. Selain itu, orang tua juga sudah mulai bekerja sehingga waktu mereka untuk menemani putra-putrinya sekolah di rumah menjadi lebih terbatas. Salah satu yang saya kira sangat berbahaya ketika membiarkan anak-anak kita yang masih duduk di bangku SD untuk terekspos dengan dunia internet. Pendapat para ahli mengatakan bahwa anak itu sebaiknya diberi gadget, diberi handphone pada usia tertentu. Tapi sepertinya sekarang ini hal itu sudah tidak lagi dipatuhi. Kenapa? Karena sekarang mulai sejak kelas 1 SD mereka kalau tidak punya handphone ya tidak bisa belajar seperti itu. Ketika mereka mendapatkan handphone, itu ada bahaya tersendiri terkait dengan exposure mereka terhadap dunia internet yang bisa jadi sangat kejam untuk anak-anak. Sekolah yang tadinya merupakan ruang tertutup, ruang terbatas yang khusus untuk anak-anak peserta didik, sekarang menjadi ruang bebas tanpa pagar, di mana kadang-kadang guru justru mengencourage peserta didiknya untuk mengeksplor dirinya di dalam dunia internet tanpa bekal-bekal yang seharusnya mereka dapatkan. Guru yang membuat video dan kemudian ditaruh di YouTube misalnya, meminta anak-anaknya, anak didiknya untuk follow, komen, atau share video-video tersebut. Bahkan kadang-kadang komen-komen yang ada di video itu dianggap sebagai bagian dari penilaian. Jadi anak-anak harus komen di video gurunya. Ini dilakukan karena guru ingin memastikan bahwa anak-anak didik mereka itu betul-betul menonton materi yang ada di YouTube. Di sisi lain ini bagus karena anak-anak dikenalkan dengan internet sejak dini. Tetapi tanpa membekali anak-anak didik kita dengan pilihan-pilihan untuk menjadikan semua materi itu private atau pada grup tertentu, itu membuat mereka menjadi terekspos kepada dunia luar yang kita tidak tahu. Ini berbahaya. Jadi saya kira guru-guru, pendidik termasuk saya juga harus sangat berhati-hati untuk memastikan keamanan anak di dalam dunia internet yang tanpa batas. Persoalan terkait dengan kuota internet ini juga disiasati dengan luar biasa ajaib menurut saya. Ada beberapa komunitas, beberapa perkumpulan ibu-ibu RT, urunan untuk menyediakan internet gratis untuk anak-anak yang tinggal di lingkungan mereka agar bisa sekolah online. Mengapa saya katakan ini ajaib? Ini ajaib karena tujuan utama pembelajaran di rumah itu untuk membatasi interaksi. Interaksi coba dibatasi agar virus tidak tersebar, kan begitu. Ketika interaksi terjadi, itu berbahaya juga untuk anak-anak ketika mereka setiap hari harus berkumpul di balai RT atau balai RW untuk menikmati kuliah online mereka. Ini kan aneh, jadi interaksinya tetap, tapi metodenya cuma diganti online. Padahal sebagian besar dari anak-anak yang ada di SD itu ya dari lingkungan itu juga. Artinya apa? Artinya interaksi tetap ada. Yang tidak ada cuma dua, kelas dan gurunya yang mengajar secara online. Ini kan sebenarnya mengkhianati prinsip utama untuk membatasi interaksi. Berikutnya, ada kecenderungan dalam masyarakat kita untuk menyekolahkan anak-anak kita sedini mungkin. Jadi kalau dulu mungkin zaman ibu saya, bapak saya mungkin sekolah mulai dari SD, ketika saya sudah mulai TK dan kemudian anak saya mulai KB misalnya, kelompok belajar, sekarang kan ada sekolah-sekolah, bahkan bayi pun sekarang sudah sekolah. Nah yang lucu adalah bayi-bayi yang sekolah ini juga sekolah online.
Padahal ini tren yang sebenarnya mengikuti apa yang terjadi di negara maju. Di sana tidak ada pembantu, di sana tidak ada sopir, di sana tidak ada babysitter. Karena orang tuanya harus bekerja, maka anaknya dititipkan di daycare. Nah, persoalannya di Indonesia, anak itu disekolahkan, dalam tanda petik ini masih bayi ya, bayi-bayi itu disekolahkan, batita lah, disekolahkan, sementara ibunya, asisten rumah tangganya, babysitternya, dan sopirnya itu menunggu sampai sekolah ini selesai. Ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak perlu, karena ibu itulah yang menjadi ibu dan bapak ya, itulah yang menjadi fondasi utama dalam pendidikan anak-anak. Nah, ini sebenarnya lucu sekali karena ketika kemudian kelasnya berubah online, anak-anak umur 3 tahun ini juga harus sekolah online, menghadap komputer, melihat teman-temannya makan apel sama-sama, tepuk tangan dan juga lempar bola. Ini kan aneh, karena menurut saya itu semua bisa dilakukan di rumah oleh orang tuanya yang mungkin tidak punya banyak kerjaan ketika work from home. Saya kira kita harus merefleksikan kembali apa yang kita lakukan belakangan ini untuk melihat sebenarnya efektif nggak sih sekolah online, dan apakah kita sebagai orang tua itu betul-betul paham terhadap esensi dan tujuan utama adanya sekolah online tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.